bulan 30 hari, hafal dengan numbernya, dengan posisinya, dengan halamannya, letaknya di mushaf. Tapi aku khawatir dia bisa cepat menghafaz Quran tapi sulit dalam mengamalkannya. Itu rahasianya. Jadi kalau anda cuma sekedar menghafaz, masuk ma'had hafaz Quran, masuk pesantren Darul Quran, cuma sekedar menghafaz saja, maaf, boleh jadi bisa hafaz, tapi Quran yang anda hafazkan tidak membangun kedekatan dengan Allah. Biasanya masanya agak panjang, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tahsin tambah jadi 5 tahun. Tapi kalau anda mencoba menghafaz Quran dengan kedekatan kepada Allah, Allahu Akbar, itu luar biasa. Tombo ati iku limo perkarane kaping bisa maca Quran lan maknane. Ini sering terjadi nanti, sering terjadi. Ada orang menghafaz satu ayat, 1 menit saja hafaz dia. 1 menit saja, 1 menit hafaz dia. Bahkan ada yang kurang dari 1 menit, cuma 5 detik hafaz. Alif lam mim deh. Tapi setelah itu kadang naik, waktunya bertambah lagi, masa bertambah, bertambah. Dalikal kitab la raiba fi, kadang butuh 1 menit, ya. Sudah ayat 282, ya sudah. Ada yang 1 hari, 2 hari belum hafaz-hafaz. Karena paling panjang dalam Al-Quran. Ada orang yang hafaz 1 ayat tuh 1 menit saja. Ada yang sudah 1 jam, 10 jam belum hafaz-hafaz. 1 jam belum hafaz. Padahal ayat itu bagi yang lainnya mudah. Mudah sekejap saja hafal, dia tak hafal. Apa pasal? Ternyata Allahu Akbar. Orang ini kata Nabi, ini rahasianya ada di hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 2920. Jadi ini penjelasan detail dari nomor hadis 2910. Di ini dulu baru sini. Saya bacakan hadisnya. Saya bacakan hadisnya pelan-pelan. Sudah? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang mahu membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. 10. Setiap huruf. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim itu 1 huruf, tak. Awas, hati-hati. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Pak Ci baca alif lam mim, ada berapa huruf kan? 3 huruf. Berapa pahala? 30. Itu hitungan biasa manusia. Alif lam mim. Ya. Ini 1 huruf, 1 huruf, 1 huruf. 1, 2, 3. Ini 10, ini 10, ini 10. Jadi berapa? 30. Nah, 30 ini jangan dilihat hitung 1, 2, 3, 4 sampai 30, tidak. Di hadis Muslim, Anda saja datang ke masjid mendapatkan 25 pahala. 25 itu kata Nabi, 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiga 500 tahun. 3 keempat 500 tahun. Bagaimana dengan penghafaz Quran, pembaca Al-Quran, setiap hurufnya Allahu Akbar, itu 10 kebaikan. Alif lam mim 30. Sebentar. Begini cara memahaminya. Siapa yang mahu masuk surga, boleh angkat tangan. Angkat tangan, yang mau masuk surga. Sudah, sekarang turun. Yang ke surga Firdaus, boleh angkat tangan. Sekarang turun. Yang ingin berjumpa dengan Nabi, bersama Nabi di surga, boleh. Masya Allah. Nah, sekarang turun. Sekarang saya nak tanya yang kedua. Hati-hati ya. Ke surga itu bekalnya pahala. Jelas ya? Tak punya pahala, sulit masuk surga. Dan juga dosanya sedikit. Banyak dosa, sulit. Karena dosa akan mengambil pahala. Di hadis Muslim, nomor hadis 5611. Di setiap dosa mengambil pahala. Setiap dosa mengambil pahala. Nanti ada orang diambil semua pahala dengan dosanya, disebut muflis. Habis dosa. Sekarang saya nak tanya, siapa yang tak punya dosa, boleh angkat tangan. Apa? Angkat saja, saya pulang. Malulah saya ceramah depan orang tak punya dosa. Siapa yang dosanya sedikit saja, angkat tangan. Tak ada. Yang agak banyak boleh angkat tangan. Masya Allah. Sekarang yang banyak dosanya, boleh angkat tangan. Allahu Akbar. Nabi Adam saja pernah nyicipi buah khuldi, sedikit saja, keluar dari surga. Nah, pakcik-makcik mengaku banyak dosa, ingin masuk. Bagaimana caranya? Sudahlah.
Sekarang kita kembali sini. Perhatikan baik-baik. Anda merasa banyak dosa. Berarti rumusnya, Anda mesti kumpulkan banyak pahala untuk menggugurkan dosa-dosa. Gugurkan. Karena itu ada rumus cerdas dari Nabi. Kalau ingin cepat mendapat banyak pahala, carilah amalan yang pahalanya terus mengalir banyak. Disebut sedekah jariyah. Di antara amalan paling banyak mengalirkan pahala adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu dihitung setiap hurufnya. Solat, dihitung solat selesai, pahala tiba 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10. Solat disebut hasanah oleh Al-Quran. Di Quran surah Hud ayat 111. Ya, disebut dengan hasanah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Salat disebut hasanah. Satu hasanah dapat 10. Ya, tadi salat subuh 2 rakaat selesai dapat 10. Zuhur nanti salat selesai dapat 10. Tapi Al-Quran tidak. Satu huruf dapat 10. Satu huruf. Dan hampir tak pernah ada orang baca Quran cuma satu huruf. Sila lihat penghafal Quran. Sila lihat pembaca Quran. Tak ada orang baca Quran cuma sehuruf. Nun. Sudah sehuruf lumayan. Ada. Apalagi penghafaz Quran. Penghafaz Quran tuh pasti diulang-ulang dah. Sila cek penghafaz Quran. Alif Lam Mim. Sekali. Dzalikal kitabu la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa huruf tu? Berapa kali diulang? Berapa huruf dapat? Berapa pahala dikumpulkan? Ada orang yang Allah inginkan kamu ni dosamu banyak. Kamu dekat dan lagi wafat. Sedangkan kau inginkan surga Firdaus, berjumpa dengan Nabi, bekalmu masih kurang. Maka Allah inginkan kamu jadi ahli Quran sebagai ahli qiraat. Sekarang aku nak berikan pahala dulu yang banyak, supaya setelah banyak itu terkumpul pahala cukup untuk menutup dosa-dosa yang lampau. Jadi ada yang Allah selesaikan dulu dosanya, selesai. Begitu pahala cukup, dimudahkanlah setelahnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya agak lambat menghafal, 2 hari belum hafaz, 3 hari belum hafaz yang dihafazkan, jangan putus asa dulu. Boleh jadi yang Allah hendaki saat itu ingin memberikan pahala berlimpah dulu untuk menutup dosa-dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Setelah dosanya tersingkap, hilang semua, mudahlah apa yang akan kita dapatkan. Karena dosa itu terkadang menutup ma'rifah, menutup pengetahuan. Saya nak beri contoh gini. Di gelas kan? Gelas ya? Lihat sini, di gelas. Gelas ini kosong. Saya nak masukkan apapun bisa. Saya mau masukkan spidol, masuklah dia. Masukkan air, masuk. Apapun bisa masuk, mudah. Tapi kalau gelas ini tertutup seperti ini, apalagi kalau yang menutupnya besar, ini. Karena maksiat yang haram masuk. Quran surah 6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra. Ada yang masuk lewat mata tertutup, wa ala absarihim ghishawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tertutup begini. Itu yang menyebabkan hal-hal yang baik sulit masuk. Datang mau masuk susah, mau masuk susah, masuk sulit. Sulit. Bahkan tinggal dekat masjid, ini rumah dia ni sini. Cuma 5 meter saja. Ada orang 5 kilo jalan kaki datang ke masjid, dia tak punya kereta, tak ada sepeda, jalan dengan kakinya. Ni orang tetangga masjid, samping masjid, kereta ada, mobil ada, sepeda ada, bagus-bagus semua. Ya, bahkan maaf, itu mic-nya masjid ke rumah dia begini. Ya. Azan tu spesial dia terdengar sendiri tu. Allahu Akbar, tak masuklah ke telinga dia. Tak dengar. As-salatu khairum minan naum, tertukar di telinga dia. An-naumu khairum minas salat. Tidur. Konser musik dia cepat datang dah. Taklim susah bagi dia. Sulit. Apa pasal? Ada maksiat ni. Ini yang kata Nabi, famaqamu haramun, mashrabu haramun, malbasu haramun wa ghudhiya biharamin. Banyak yang haram atau maksiat pernah dilakukan. Mata ni berapa kali melihat maksiat? Coba pakcik datang sini aja hari ini saja, apakah bebas mata dari maksiat? Berapa kali lihat handphone di dalamnya ada gambar-gambar yang tak pantas? Bertakwalah kepada Allah. Kadang ada orang bawa handphone, dia masukkan sakunya, dibawa dalam solat. Di dalam handphonenya banyak gambar-gambar yang tak pantas. Apa tak malu menghadap kepada Allah? Pantaslah kemudian ilmu sulit masuk karena maksiat hadir dalam jiwa kita. Buka ini, buka seperti ini, barulah kemudian masuk datang. Ada yang Allah inginkan dibuka dulu kemudian pintu hatinya, baru masuk seluruhnya.
Jadi maksud saya, kalau nanti saat menghafal ada kesulitan-kesulitan, jangan cepat putus asa. Bayangkanlah seketika itu Allah ingin tambahkan pahala dahulu sebelum ayat Qur'annya dimasukkan. Paham sampai sini? Baik. Kalau misalnya menghafaz mengulang-ulang, juga jangan putus asa. Bagi pemula yang menghafaz Quran bahkan membaca yang terpatah-patah sulit mengucapkan bacaan. Saya mulai datang ke syekh tu mengucapkan ta'awudz, disuruh balik. Baru ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasbuk ya boleh. Sudah cukup nak, besok sini lagi. Ta'awudz. Sudah beli taksi dah. Pakai taksi lah saya berangkat sana jauh-jauh masa tempuh sampai sana. A'udzubillah, pulang besok sini lagi. Anda dari Malaysia datang ke Indonesia berjumpa dengan saya, ta'awudz, a'udzubillah, saya cakap sudah, besok nanti sini lagi, pulang dulu cukup. Datang lagi tak? Masya Allah. Nah, ini berita baiknya begini. Kalau ada orang mulai menghafaz lalu menemukan syekh yang ketat, ulangi the, a'udzu, bukan a'udu, a'udzu, zu. Satu hari cuma a'udzu saja. Suaminya tanya, dari mana tadi mah? Menghafaz Quran. Apa yang didapat? Zu. Nah, berita baiknya kata Nabi, walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi. Orang yang terbata-bata dan dia berusaha untuk mampu mengucapkan Quran itu dengan baik, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 kali pahala orang yang lancar. Alif lam mim, lancar 30. Alif lam mim, 2 kali pahala orang lancar. Oh, kalau gitu ya saya tak lancar saja Ustaz. Tak, maksudnya adalah usahanya mendapatkan pahala, ya, yang dilafazkan pun mendapat pahala. Jadi pertama syaratnya ikhlas kerana Allah, Allah akan mudahkan. Kalau merasa sulit saat berusaha ini, maka simpulkan, jangan disimpulkan lalu saya tak mampu, tidak. Maksudnya boleh jadi Allah ingin lipat gandakan pahalanya. Paham sampai sini? 2. Hapus lagi. Alhamdulillah. Tak, sudah. Jazakallah khair. Hadis Muslim nomor hadis 1397. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang bisa menunjukkan, membantu, fasilitasi pada kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Mudah-mudahan yang menghapus pun insya-Allah mendapat pahala yang sama dengan yang menerangkan. Tapi kenapa tak dilanjutkan? Apa tak? Baca. Ya, Allahu akbar. Semoga Allah ampuni dosa kita aja ya. Nah, satu ini sudah, ini kesimpulannya ikhlas. Nah. 2. Ini kuncinya. Nah, sekarang saya mulai lebih serius lagi. Ini poin yang paling pentingnya. Ya, waktunya masih kita sedikit, kita harus maksimalkan ini. Quran surah 54. Surah apa? Al-Qamar. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Kalimatnya sama semua. Nanti yang terlambat untuk menulis, tak usah khawatir. Saya nanti punya filenya, ada softwarenya, nanti boleh diambil. Dan kita nanti juga ada keterangan di video, nanti bisa dibawa disandingkan dengan videonya. Ya, cuma saya tak bawa sekarang, nanti insya Allah kirim panitia ya, atau dari masjid ini, Tuan Kumiza, nanti didapatkan, boleh diambil secara gratis. Ya, cuma saja. Walaqad, saya tuliskan sini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sudah. Walaqad, 1, yassarnal Qur'an, 2, lidzikri, 3, fahal min muddakir, 4. Disebutkan 4 kali dalam Al-Quran dengan 4 ketentuan yang sangat luar biasa. Yang pertama tadi apa? Ingat? Ikhlas. Dalilnya Quran 96 ayat 1. Sekarang yang kedua, perhatikan, fokus dengan ayatnya. Boleh dibuka mushafnya kalau ada. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sungguh telah kami mudahkan semudah-mudahnya Al-Quran itu untuk diingat, dihafazkan. Fahal min muddakir, maka adakah di antara engkau yang hendak mau menghafazkan, mengingatnya? Ini kalimat ayat, bukan ayat biasa. Banyak orang baca ayat hanya sekadar melihat terjemah saja. Kalau ingin paham lebih dalam, lihatlah tafsir. Karena kalimat Quran, huruf-hurufnya itu mengandung mukjizat. Sekarang lihat, nampak baik-baik. Di sini ada lam dengan qad. Walaqad. Saya turunkan ke bawah begini. Laqad. Lam dengan qad. Saya bagi ke dalam 2 bagian. Ada lam, la dengan qad.
Simak baik-baik. Lam dengan qad ini di ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu dasar bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya 4 cabang ilmu utama. 1 nahwu, 2 saraf, 3 balaghah. Balaghah dibagi 3 lagi, ilmu ma'ani, bayan badi'. Keempat kemudian arud. Arud dibagi 16 lagi, dikenal dengan bukhur. Ya, bakhar, bukhur jamaknya. Bakhar tawil, tawilun lahu dunal bukhuri, fa'ilun mafa'ilun, fa'ilun mafa'ilun. Ifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqti liwa baina dakhuli fahawmali. Ada rajas, mustaqilun mustaqilun mustaqilun, mustaqilun mustaqilun mustaqilun. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a, ma zahri lahdun muqali, fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulali, fakam taymuni ghazailun uqayqali, fataftuhu min adwatin fi hadha ar-rajuli, faqala la 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 faqad ghada muharwili, wal walad wali wali ya wailali, faqultu la tuwalwili, fa bainul lulu'ali, wala tauhina kadha in wadidul muqali, kahatan kakailali, tabtabitatabtabtabtabtabtabuli. Diambil ke Alfiyah Ibnu Malik, itu rajas dari ilmu arud. Rajas, ya, kalamuna lafdun mufilun kastaqim, wasmun mafi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jarri wat tanwini wan nida wa al, mustadid lis bitamizun hasal, bitafa'alti atat wa ya'if'anli, wa nunik balana fi'lun yanjali. Itu 4 dasar. Yang dasar pertama nahwu. Di ilmu nahwu itu diterangkanlah apa fungsinya, maknanya qad, apa maknanya lam. Lam dengan qad dua-duanya punya fungsi yang sama, yaitu taukid. Untuk penguat. Penguat. Qad punya tambahan satu lagi. Dan tahqiq, tahqiq, lit tahqiq, taukid wa tahqiq, menjamin sesuatu dengan pasti. Pasti. Jadi menguatkan dan memastikan. Biasanya di dalam kaidah bahasa Arab, kalau sudah ada lam, biasanya jarang ada qad. Qad tak datang. Lam saja. Atau kalau sudah ada qad, lam tak nampak. Misal wal 'asr, surah 103, innal insana la fi khusr, la-nya muncul, qad-nya tak nampak. Misal qad tanpa lam, Quran surah ke-23 ayat 1, qad aflahal mu'minun, qad-nya ada, lamnya tak ada. Lam dengan qad digunakan untuk meyakinkan orang yang ragu dengan informasi yang disampaikan. Bisa pengurus masjid misalnya, Tuanku Mizan menyampaikan, Ustaz Adi nanti malam akan melanjutkan kajian. Ada orang bertanya, masa? Boleh jadi Ustaznya mau istirahat? Tak, Ustaz akan melanjutkan kajian. Ustaz Adi Hidayat layak di hadzal masa, pakai lam, layak di. Saya tegaskan, saya yakinkan beliau akan datang. Tapi kalau dia masih ragu juga, saya tak yakinlah. Kelihatannya capek Ustaznya. Allah dia penat, mungkin istirahat, ketiduran, besok baru dapat. Maka tambahkan dengan qad, laqad. Ustaz Adi Hidayat laqad ya'ti hadzal masa. Dia akan datang, saya pastikan, saya kuatkan dia insyaallah datang malam hari ini. Maka gunakan lam dengan qad. Kalau dalam ayat Al-Qur'an ada kalimat yang dibuka dengan kalimat lam dan qad sekaligus, ini menunjukkan bahwa Allah ingin meyakinkan kepada hamba-Nya, bahkan Allah katakan, saya jamin, saya pastikan menghafal Quran itu saya mudahkan semudah-mudahnya. Jadi ini ada kalimat meyakinkan dan jaminan dari Allah. Orang yang mau menghafaz Quran karena Allah, Allah jamin pasti saya mudahkan hafalan Quran. Hanya mohon maaf, Ustaz, kenapa kemudian lam dan qadnya mesti muncul? Padahal kalau Allah mau jamin, jamin saja. Kenapa lam qadnya mesti muncul? Maka kembalikan ke fungsi ilmu nahwunya dan balaghahnya. Karena ada orang yang memang merasa ragu, saya bisa hafaz tak ya? Bisa hafaz tak ya? Saya katakan sekarang, menghafal Quran mudah. Begitu dia melihat mushaf, wah tebal juga ya. Bisa tak saya? Mampu tak? Makanya rumusnya, ketika Anda menghadapi tantangan saat menghafaz Quran, maaf ya, maaf sekali. Hal pertama yang harus Anda lakukan setelah ikhlas, yakin, pasti mudah. Yakin saya bisa. Jadi kalau sedang menghafaz, misal ada hambatan sedikit, belum hafal, yakinkan, jangan ragu. Yakin saya bisa, yakin hafal. Jangan dikalahkan oleh syaitan. Apa saya cakap padamu? Usia kau itu sudah tua, tak mampu menghafaz dengan baik. Sudahlah, jangan gunakan banyak untuk menghafaz. Baca saja, baca. Tak. Nabi itu mendapatkan Al-Quran wahyu usia 40 tahun. Quran sempurna 23 tahun masanya kurang lebih. Berarti usia Nabi 63 tahun. Itu kan Nabi Ustaz, tapi kan kau bisa lihat Abu Bakar As-Siddiq. Kau bisa lihat Umar bin Khattab. Kau bisa lihat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Berapa banyak di antara mereka yang hafaz Quran dalam usia yang sudah tua. Quran tak punya batas, mau tua mau muda semua bisa dapat. Di Indonesia sekarang ada orang anak yang lumpuh otak. Otaknya lumpuh. Tapi dia tidak lumpuh dengan hafazan Quran. Hafaz Quran sekarang dengan tafsirnya. Nanti satu masa saya bawa sini.
Ada lagi anak, dua orang sudah hafaz Quran, otak lumpuh. Ada lagi yang sudah sepuh, orang tua 82 tahun, hafaz Quran, dibacakan oleh cucunya di telinganya setiap pagi. Bacakan, hafaz Quran. Masanya 2 tahun. 2 tahun hafaz Quran, dibacakan terus, baca. Dia tak ada sekatnya. Siapa yang mau, dia dapat. Cuma, kalau sedang ada keraguan, langsung yakinkan. Allah saja yakin saya bisa, kenapa saya tidak yakin? Jelas ya? 3. Yassarna. Dari kata taisir, yusrun. Yusrun. Yasara, yasiru, yusran. Kalau dilihat di terjemah, dia tertulis mudah, kami mudahkan. Tapi dalam bahasa Arab itu ada 2 jenis kemudahan. Satu sahala yusahilu, sahlan. Sahala yashalu, sahlan. Kedua yasara, yasiru, yusran. Kalau sahlun, itu artinya mudah yang relatif sifatnya. Bagi seorang mudah, bagi yang lain sulit. Saya beri contoh misal gini. Bahasa Arab tu sulit atau mudah? Bahasa Arab sulit. Siapa kata? Saya tinggal di Arab lama. Anak-anak kecil, budak-budak kecil ni bisa bahasa Arab, saking mudahnya. Wallahi saya katakan, demi Allah, budak-budak kecil tu mudah sekali bahasa Arab, saking mudahnya bahasa Arab. Saya pernah tinggal di Makkah Al-Mukarramah, lewat Masjidil Haram. Ada orang sedang sakit jiwanya. Dia duduk di teras masjid menghadap ke gunung. Dia ceramah di situ, ceramah pakai bahasa Arab. Orang sakit jiwa bisa bahasa Arab ceramah, ya. Saking mudahnya bahasa Arab. Dan Anda kata dia kan orang Arab. Bagi orang Arab mudahlah bahasa Arab itu. Bagi kita mungkin terasa sulit. Kalau belajar kita mampu. Kalau belajar mampu. Maaf, unta ribuan tahun tinggal di Arab tak bisa bahasa Arab. Tapi burung beo tu, burung beo Malaysia, burung beo Indonesia, diajari Assalamualaikum mau dia. Ini kata orang falsafi, kalau mau belajar dia bisa. Tapi poinnya adalah, sahlun itu mudah bagi si fulan, tapi belum tentu mudah bagi yang lain. Tapi kalau yusrun, tidak ada makna yang lain kecuali mudah semudah-mudahnya. Mudah semudah-mudahnya. Seperti minum air lah. Nak kecil bisa, orang dewasa bisa, mudah semudah-mudahnya. Karena itu kalau orang Arab mengatakan sangat mudah, dia katakan kasurbil ma, seperti minum air. Kasurbil ma, seperti minum air. Karena itu Allah sampaikan, perhatikan kalimatnya. Walaqad yassarna. Allah tidak katakan walaqad sahalna, tapi walaqad yassarna. Kalau sahalna, itu artinya bagi si fulan mudah, yang lain tak. Bagi dia mudah, yang lain tidak. Tapi ketika Allah sampaikan yassarna, artinya tak ada batas dalam kemudahannya. Anak kecil, budak kecil, orang dewasa, laki, perempuan bisa menghafazkannya. Ini berita baik dari Allah, artinya jangan pernah memvonis diri kita tak mampu menghafaz Quran, karena Allah pun tidak memberikan batasan untuk menghafaz Quran. Harus yakin. Usia saya 60 tak peduli, ada yang 80 bisa hafaz Quran. Usia saya 80, ada yang 90 hafaz Quran. Mau cari apa lagi? Anda melihat, ada yang tak melihat hafaz Quran. Otak sempurna, ada yang lumpuh hafaz Quran. Jadi kalau Allah sudah tampakkan yang lumpuh hafaz, yang buta hafaz, masa engkau yang sehat, yang kuat, yang fisik baik tak bisa hafaz? Ayo, 2. Bagaimana mendapatkan kemudahan ini supaya cepat Allah berikan? Ini rahasianya nomor 3. Di antara ayat ini yang di antara terpenting untuk kita lakukan. Tadi masih ingat saya katakan, penghafal Quran disebut apa? Hamilul Quran. Hafalannya disebut apa? Tahfidz. Orang sekarang tuh menyebut hafalan Quran atau hafalan dengan hifdzun, tahfidz. Kam hafidza minal Quran? Berapa hafal dari Al-Quran? Hafidza yahfadzu hifdzun. Tapi perhatikan rahasianya. Allah tidak menyebut menghafal Quran dengan kata hifdzun. Allah tidak katakan walaqad yassarnal Qur'ana lil hifdzi. Tidak. Yang Allah sampaikan lidzikri. Apa itu zikr? Apa itu hifdzun? Kalau hifdzun itu sekadar menghafal saja, hafal saja. Tapi kalau zikrun, tidak pernah disebutkan kalimat zikrun dalam Al-Quran kecuali semua aktivitas yang ditujukan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dekat dengan Allah. Itu zikrun namanya. Karena itu semua amal soleh dalam Al-Quran seringkali disebut dengan zikir. Contoh, solat kita nih, solat kita tunaikan solat, itu solat disebut zikir oleh Al-Quran. Buka Al-Quran surah ke-20 Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana, kata Allah, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan solat sebagai zikir kepadaku. Solat itu zikir, karena dengan solat kita mengingat Allah. Jadi kalau ada pakcik, makcik, mohon maaf ya, saudara-saudari sekalian, selesai lepas solat tak ingat Allah, ada yang salah dengan solatnya.
Orang salat itu pasti ingat Allah. Buka Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan agak ke tengah sedikit. Fa idza qadaytumus shalah, maka jika kalian telah selesai menunaikan salat, fadhkurullah, maka salat itu akan mengingatkan Anda dengan Allah. Cepat ingat Allah. Maaf. Membaca Quran zikir. Baca zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menghafaz Quran zikir. Karena itu kalau ada orang yang ingin menghafaz Quran, maka tadi keikhlasannya arahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin dekat dengan Allah. Dimotivasinya ingin dekat. Dekatkan diri dengan Allah, dekatkan diri dengan Allah. Kenapa menghafaz Quran? Saya ingin mendapat ridha Allah. Kenapa menghafaz Quran? Saya ingin dekat dengan Allah. Karena Muaz ketika ditanya, kenapa menghafal Quran? Supaya saya bisa pulang kepada Allah dengan Quran yang telah saya hafazkan ini. Itu rahasianya. Jadi kalau Anda cuma sekedar menghafaz, masuk ma'had, hafaz Quran. Masuk pesantren Darul Quran, cuma sekedar menghafaz saja, maaf. Boleh jadi bisa hafaz, tapi Quran yang Anda hafazkan tidak membangun kedekatan dengan Allah. Biasanya masanya agak panjang. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tahsin tambah jadi 5 tahun. Tapi kalau Anda mencoba menghafaz Quran dengan kedekatan kepada Allah, Allahu Akbar. Itu luar biasa. Presiden Mursi itu yang kemarin wafat, Allah yarham, semoga Allah jamin surga kebaikan untuk beliau. Itu penghafaz Quran, di antara anaknya ada yang hafaz Quran dalam hitungan hari saja. Dalam hitungan hari. Saya punya kerabat-kerabat para penghafaz Quran itu rata-rata hitungan hari. Nanti yang punya baby itu, nanti saya tunjukkan lagi cara yang lain dari Quran. Cukup diperdengarkan, begitu dia bisa bicara, ajarkan kalimat Quran, 6 bulan selesai jadi hafaz Quran, dalam usia 3 tahun sudah hafaz Quran. Ya, jadi baru bisa bicara, yang keluar dari lisannya langsung Quran. Tinggal diarahkan 6 bulan, 3 tahun dia, dari 2,5 tahun, kemudian tambah 6 bulan, bisa bicara 2,5 tahun bisa, tambah 6 bulan, ketika itu selesai hafaz Quran dia. Ya. Kembali ke sini, fahal mim muddakir. Maka adakah di antara Anda yang sekarang mahu menghafazkannya? Ya, kalau mau menghafazkan, maka mesti yakin, tadi satu ikhlas, kedua yakin, yang ketiga mudah. Jadi kalau sedang sulit, mudah. Terakhir, lakukan karena Allah. Sebentar. Saya mau jeda sejenak, saya mau jeda istirahat rehat sejenak. Nanti saya lanjutkan dengan metode bagaimana memulainya. Kapan menghafaz, kapan mengulang, waktunya kapan. Saya nak tanya sebentar, saya tanya dulu. Di sini ada zal, lidzikri. Saya coba hapus dulu supaya mudah terlihat. Jazakallah khair. Sebentar, fokus. Saat Allah mengatakan, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafazkan. Lidzikri. Kalimat zikrun pakai zal atau dal? Zal atau dal? 1 atau 2? 1 zal, da. 2 dal, da. 1 atau 2? 1 zal. Saya perbesar supaya nampak ya. Zal. Lidzikri. Tapi ketika mengajak kita, meminta kita untuk mulai menghafaz, zalnya berubah menjadi dal. Muddakir, pakai tasydid. Muddakir. Ini zakara, ini da, muddakir. Sekarang lihat baik-baik nih. Ini sindiran halus sekali dari Allah, tapi tajam. Halus sekali. Apa sindiran dalam bahasa Malaysia? Sama ya? Allah menyindir kita nih. Saya sudah mudahkan, tapi engkau yang tidak pernah mau. Lihat sini. Kalau dalam bahasa Arab ada alif dan lam, itu menunjuk pada proses. Dal dengan dal. Kalau menggunakan mim harakatnya mu, itu menunjuk pada orangnya, pelakunya. Islam agamanya, orangnya muslim. Iman keyakinannya, orangnya mukmin. Ihsan perbuatannya, orangnya muhsin. Menunjuk pada orang. Ketika Allah menunjukkan pada proses, menggunakan zal. Ketika menunjuk pada orang, menggunakan dal, pakai tasydid lagi. Dalam ilmu aswat, atau saya nak tanya sini, tanya dulu, mudah mana mengucapkan dal atau dal? 1 atau 2? 2. Dalam ilmu aswat, yang paling mudah diucapkan nomor 1, dal. Dia disebut harful litha. Mudah sekali, tak ada hambatan. Tapi yang kedua, dal disebut harful infijar, ada ledakan di dalam diri. Dal, ledakan. Ya, ledakan. Karena itu disebut keluarnya dengan qalqalah. 5 huruf qa, ba, jim, dal, qutbu jadin, dal. Di ilmu aswat ini lebih sulit dibandingkan dengan da. Di, dal.
Da. Lebih sulit. Lihat sini. Lihat sini ya. Lihat sini. Ini menunjuk pada proses, ini menunjuk pada orang. Masalahnya adalah, kata Allah, saya sudah mudahkan proses menghafal Quran. Tapi orangnya yang susah. Jadi kalau ada hafazan Quran susah itu bukan menghafaznya, orangnya yang susah. Kalau ada orang sulit menghafaz Quran, bukan sulitnya menghafaz, orangnya, bukan karena hafazannya. Saya sudah mudahkan, orangnya mengatakan belum ada waktu. Saya sudah mudahkan, orangnya malas-malas. Saya sudah mudahkan, orangnya tidak menjadikan prioritas. Jadi kalau ada kesulitan dalam menghafaz, sesungguhnya bukan sulitnya, tapi orangnya yang menyulitkan diri sendiri. Karena itu menggunakan tasydid dari kata syiddah. Butuh 2 kali lipat. Sesuatu yang menggunakan tasydid itu artinya ada 2 huruf yang disatukan. Ya, artinya butuh motivasi 2 kali lipat. Jadi kalau ingin menghafaz Quran, hal pertama setelah kita yakin, ikhlas karena Allah, lakukan untuk mendekat kepada Allah. Sekarang motivasi diri kita, kenapa Anda mau menghafal supaya dengan kuatnya motivasi itu hafalan semakin mudah. Karena itulah turun surah-surah yang selanjutnya, seperti yang tadi saya sampaikan tentang penghuni surga, tentang yang pakai mahkota. Sekarang oleh Anda hadirkan motivasinya, tuliskan di buku, di dinding tuliskan. Misal, maaf ya, misal tulis di dinding rumah, di pintu saat akan masuk. Sekarang pintu ini yang kubuka, besok pintu surga yang kubuka dengan mahkota yang aku kenakan dengan bapak ibu. Tuliskan. Tuliskan di buku-buku, di kitab-kitab, di kurasa-kurasa catatan-catatan, tuliskan. Sudahkah engkau mendapatkan mahkota ahli Quran itu? Jangan-jangan besok engkau wafat, jadilah ahli Quran. Tuliskan. Jadi motivasi-motivasi itu yang akan mempercepat kita untuk mendapatkan keinginan yang kita harapkan. Kalau sudah dapatkan itu semua, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara memulainya. Kita mulai dengan menghapus terlebih dahulu. Jazakallah khair. Kita bersama-sama ya, biar mudah. Pahalanya kita bagi 2 aja. Jazakallah khair. Masih ada masanya? Masih ada waktu kan? Masih ada waktu cik. Sampai jam berapa kita? Oh sila, kalau mau sampai sore sila. Saya sampai sesuai waktu ini saja. Oh, khair insyaAllah. Masih ada waktu ya? Masih ada masa ya? Oh masih ada 15 menit. Ya, setelah itu kita tanya jawab ya. Saya bertanya, Anda menjawab. Ayo kita mulai. 1, saya mau sepakat dulu lah. Kalau tak sepakat, tak mau saya lanjut. Untuk apa saya terangkan banyak-banyak kalau tak sepakat kita? Saya pulang saja. Mau menghafaz Quran? Mau. Baik, mau menghafaz Quran? Siapa yang mau jadi hafiz boleh angkat tangan? Kan saya cakap dari awal tadi, tak usah jadi hafiz. Kalau mau jadi hafiz, ganti nama saja. Kerjakan semua karena siapa? Allah. Allah, yakin, anggap mudah, motivasi diri, insya Allah bisa kita dapatkan. Kalau sudah ada semua itu, mari kita mulai kepada langkah berikutnya. 1, cari guru yang baik. Mesti ada guru. Tak bisa menghafaz Quran tanpa guru, tak bisa. Nanti insya Allah kalau mahu metode at-taysir, insya Allah nanti kita juga bisa sampaikan di sini. Atau ada dari Malaysia boleh belajar ke kasih. Kami siapkan tempatnya, ada akhwat sudah ada khusus akhwat, ikhwan ada ikhwan khusus. Kami siapkan tempatnya, fasilitasnya, semuanya. Tak ada, percuma saja, tak ada bayar-bayar. Kami dengan Quran tidak bertransaksi dengan Al-Quran. Semua kita berharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali yang pakcik-makcik butuhkan, mungkin makan silakan makan sendiri, cari makan, cuci mungkin cuci, tapi fasilitas kami siapkan semua. Ya. Nah ini pertama guru, mesti ada guru. Karena bacaan Quran itu tak bisa sendiri dibaca tanpa ada yang bacakan. Bisa jadi tak benar. Saya beri contoh begini. Coba ada yang coba minta bantu bacakan dengan tajwidnya yang baik ya. Siapa yang mau baca? Mohon, bacakan dengan tajwidnya yang baik. Alif lam kemudian mim. Tak apa, siapa yang mau baca? Baca? Ya, boleh siapa saja. Siapa saja boleh baca. Ya. Alif lam mim. Bagus, kurang sikit. Siapa lagi? Baca, boleh Pak? Silakan. Alif lam mim. Bagus sekali. Ada yang ketiga? Satu lagi? Ada? Satu lagi? Masya Allah. Fadal. Ya. Alif lam mim. Masya Allah. Bagus, bagus. Makhrajnya bagus. Tajwidnya bagus.
Cuma ini bukan alif lam mim, ini alam. Alam nashrah laka sadrak. Ini masuk. Ini alam nashrah laka sadrak. Tahu dari mana kita ini alam atau alif lam mim? Guru. Dia akan bacakan dengan talaqi. Baca, kita ikuti. Kalau tak ada guru, bukan alif lam mim alam. Masa lampau tu, masa lepas tak ada harakatnya. Harakat tu baru muncul tahun 150 Hijrah. Dengan hadirnya seorang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Diberikan kemudian isyaratnya oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Mendapatkan perintah dari Ali bin Abi Thalib, isyaratnya dari Nabi SAW di masa sebelumnya. Baru muncul harakat, titik dan harakat. Sebelumnya tak ada. Untuk tahu alif lam mim atau ke alam, mesti ada guru. Kalau tak ada, belum jumpa misal, saya tinggal di tempat ni sulit cari guru ni. Mau cari masa susah, mau datang ke Jakarta pun sulit. Ke Kuala Lumpur susah, ke Putrajaya sulit, masanya tak ada. Bagaimana caranya? Sekarang banyak buka YouTube, ambil syekhnya, Syekh Sudeska, Syekh Suremka, Syekh Mishail Rasidka, ya, Syekh misalnya Al-Afasika, atau Syekh yang lokal misalnya dari Malaysia siapa, dari Indonesia siapa, ambil itu, dengarkan, ikuti bacaan, ikuti bacaan. Guru, mesti ada guru. Tak bisa tak ada guru. Jelas ya? Dua, ada mushaf, perangkat. Untuk at-taysir, ini mushafnya menggunakan mushaf Uthmani, tapi kami khususkan untuk memudahkan hafalan, untuk memudahkan hafazan. Ya, boleh pinjam saja. Ya, gitu saja. Nah, khusus nanti untuk at-taysir. Nah, ini mushafnya semacam ini. Ya. Nanti di sini sama dengan mushaf-mushaf yang lain, sama saja. Cuma nanti ada tambahan, bukan tambahan mushaf itu tak boleh tambah Al-Quran, tak boleh tambah Al-Quran. Yang kami tambahkan itu isyarat memudahkan hafazan. Bisa. Di sini ada sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi kalau nanti Anda menghafal sebelah sini, ini artinya posisinya di kanan mushaf. Kanan mushaf. Di saat Anda menghafaz, hafaz, ada potongan ayat di sampingnya. Jadi begitu hafal misalnya, misal saya bacakan misal Al-Baqarah. Misal. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, dan seterusnya ayat. Anda katakan ayat yang ke-6, posisi paling kanan sebelah atas. Ada di sebelah kanan di sini. Di atasnya ada tulisan kanan di sebelah atas. Ini kiri misalnya sebelah atas sampai dengan ke bawah. Ya, jadi ini memang mushaf kita khususkan untuk membantu hafazan. Sekarang sedang dicetak lagi. Kalau mushaf kami tak jual, percuma, kami tak bertransaksi dengan mushaf, tak. Ini dicetak, kami ada rezeki, cetak. Sekarang kita akan cetak 20.000 lagi. Kemarin sudah 30.000, sekarang 20.000 lagi insyaallah. Nanti semakin ada cetak, ya kita cetak. Yang infak paling buku untuk cetak lagi. Ya, mushaf ni tak kami ini kan, buku MZN-nya tak kami jual, tak kami sandingkan dengan mushaf untuk memudahkan. Yang murajaah mungkin itu yang ada infak untuk mencetak kembali, itu saja. Jadi Anda itu menghafaz dengan berinfak. Di situ nanti ada pahala dari yang lain-lainnya. Kalau ini tak kami jual. Ya. Nanti kami bagi. Kalau sudah ada, nanti ada lagi, ada yang perlu kami bisa kirim. Sepanjang Allah titipkan untuk mencetaknya, dan insyaallah bisa didapatkan manfaat-manfaatnya. Dua, mushaf. Kalau belum dapat mushaf ni yang at-taysir, cari mushaf biasa yang punya ciri berikut. Saya sebutkan cirinya. Mushaf Uthmani, ciri utamanya setiap halamannya terdiri dari 15 baris. Kecuali halaman pertama di Al-Baqarah, ayat 1 sampai 5. Ya. Kecuali Al-Baqarah 1 sampai 5, maka silahkan cari mushaf yang standar. Satu halamannya berapa baris? 15 baris. 15 baris. Di setiap halaman 15. Kalau misalnya Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke bawah, jumlahnya ada 15 baris. Kalau mau lebih rapi lagi, lebih mudah lagi, misal saya beri contoh ya, kesananya pasti sama semua. Misal yang Al-Baqarah halaman pertama ayat 1 sampai 5. Yang keduanya 6 sampai 16. Ketiganya 17 sampai 24. Keempatnya 25 sampai 29. Selanjutnya 30 sampai 37. Demikian seterusnya. Kesannya pasti sama semua. Ya, kalau bisa ada yang seperti itu insya Allah lebih memudahkan. Dan tolong mohon maaf, jangan pernah berganti mushaf selama menghafaz. Karena kalau berganti mushaf, ganti berubah posisi, berubah tampilan, itu bisa menyulitkan nanti hafazan ini. Cukup pertahankan satu mushaf. Kalau mushaf itu tak ada, cari yang serupa. Walaupun mungkin misalnya bukan mushaf yang pertama kita hafazkan. Karena yang pertama itu pasti akan memiliki kesan. Lihat mushafnya saja kita sudah hafal. Lihat mushafnya sudah hafal.
Jadi yang pertama, kalau ada taysir boleh pakai. Kalau tak ada taysir, tak usah kita kecewa. Tak, bisa kita gunakan mushaf yang lain. Yang pasti standarnya satu halaman berapa baris? 15. Sudah, guru sudah ada, mushaf sudah ada. Ini dua yang paling utama. Sekarang saya akan akhiri, waktunya akan habis 7 menit lagi. 7 menit saya habis, saya akan masuk kepada prakteknya. Tak apa. Biasa saja gini. Itu tak usah. Ini ya. Masya Allah, jazakallah khair. Saya tu seringkali mau hapus sendiri, bukan tak mau dibantu, tapi saya tahu mana yang harus dihapus, mana yang tidak. Ya, jadi kadang-kadang sudah terhapus, saya sudah tulis lagi. Ya, harus saya tulis lagi. Tadi di sini saya tulis Quran surah kedua ayat 282. Baik, yang tadi semuanya sudah selesai, jazakallah khair. Kita cantumkan lagi yang ini, karena ini bagian terpenting untuk menambahkan yang tadi. Sekarang lihat sini, mushafnya Uthmani. Satu halaman berapa baris? 15 baris. Sekarang perhatikan, saya tanya sebentar, Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Saya tuliskan sini. 30 juz. Dah. Fokus. Perhatikan baik-baik. Setiap satu juz itu pasti akan terdiri dari 10 lembar. Satu juz, Al-Quran 30 juz. Satu juz itu terdiri dari 10 lembar. Boleh saya pinjam sejenak tadi mushaf? Ya. Cik boleh minta bantu sedikit? Semoga Allah muliakan, boleh pegang ini? Dekatkan ke saya. Jazakallah khair. Perhatikan sejenak ya. Lihat sini. Ini mushaf, saya ingin perkenalkan sejenak. Kalau saya cakap lembar, itu berarti satu lembar begini, 2 halaman. Ini halaman pertama, buka, ini halaman kedua. Jadi kalau saya sebutkan satu lembar, ada berapa halaman? 2 halaman. Ini satu lembar, 2 halaman. Halaman 1, halaman 2. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Jazakallah khair. Simpan sejenak sini ya. Satu lembar, ada berapa halaman? 2. Saya ulang dari atas ya. Lihat sini, harus paham ini dulu. 30 juz Al-Quran. Satu juz, ada berapa lembar? 10 lembar. Setiap satu lembar ada 2 halaman. Masih ingat ke tadi? Satu halaman ada berapa baris? 15 baris. Satu halaman ada 15 baris. Berarti kalau 2 halaman ada berapa baris? 30 baris. Berarti 2 halaman itu kan satu lembar. Saya buat persamaan ke sini, berarti satu lembar itu ada 30 baris. Saya berikan kotak ni. 30 juz, satu juz 10 lembar. Satu lembar 2 halaman. Satu halaman 15 baris. Berarti satu lembar 30 baris. Bisa dipahami sampai sini? Sekarang perhatikan baik-baik. Waktu yang kita butuhkan supaya hafaz Quran dalam 30 hari 30 juz, berarti satu harinya kan 1 juz. Saya ulang ya. Kita ingin hafaz Quran 30 hari 30 juz. Berarti satu harinya berapa juz? 1 juz ya. Saya ingin hafaz Quran 30 hari sama dengan 30 juz. Berarti satu harinya adalah 1 juz. Kalau satu harinya 1 juz, berarti satu harinya harus 10 lembar. 10 lembar, 10 lembar, 10 lembar. Nah sekarang kita masuk ke teknisnya dengan detail. Ingat, dalam sehari itu kita bisa hafazkan setiap lembarnya. Ingat, setiap lembarnya selama 1 jam. Satu lembar, 1 jam. Teruskan ke sini. Satu lembar sama dengan 1 jam. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 60 menit. Fokus. Satu lembar 60 menit. 1 jam. Satu juz berapa lembar tadi? 10 lembar. Satu juz 10 lembar. Kalau satu lembar itu 1 jam, berarti satu juz 10 lembar 10 jam.
Saya agak pelan-pelan, sudah pelan-pelan. 1 juz 10 lembar. Baik. Kita hafalkan 1 lembar 1 jam. Berarti untuk 1 juz ini kita butuh 10 lembar 10 jam. Dalam sehari kita butuhkan 10 jam untuk menghafaz Al-Quran. Anda masih punya 14 jam untuk yang lain-lain. Kan 24 jam sehari. Silahkan kerjakan, mau bekerja kah, mau istirahat kah, mau makan, mau minum kah. Tapi nanti kalau untuk 30 hari harus karantina. Harus karantina, memang fokus saja untuk menghafaz Quran.